Berita terbaru hari ini. Mengejutkan, heboh, tingkah Teh Rini usai Agim ceraikan Teh Neni dibongkar, hanya diketahui oleh tetangga. Kabar perceraian pasangan pendakwah Agim dan Teh Neni begitu heboh, sampai-sampai publik penasaran dengan tingkah sang istri muda, Teh Rini. Pasalnya, tingkah Teh Rini bahkan usai Agim ceraikan Teh Neni begitu jarang diketahui publik hingga kemudian dibongkar tetangga. Jarang diketahui publik, tetangga bongkar tingkah Teh Rini yang memang jarang berinteraksi dengan warga sekitar rumahnya saat menyeruaknya kabar perceraian dengan Teh Neni, istri kedua Agim. Elva Rini Eridani alias Teh Rini ikut menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, sebelumnya pernah santer beredar tudingan dari masyarakat kalau Teh Rini adalah pelakor atau perebut laki orang yang merebut Agim dari Teh Neni. Namun tudingan tersebut seolah tak dihiraukan oleh Teh Rini maupun Agim. Hingga kini kembali muncul kesaksian tetangga yang bongkar tingkah Teh Rini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wirawan, tetangga Teh Rini dan Agim sewaktu ditemui oleh wartawan di lingkungannya. Meski hidup bertetangga, Wirawan mengatakan kalau dirinya terbilang jarang bertemu dengan Teh Rini, istri kedua Agim itu. Teh Rini jarang ketemu sih, karena kalau di masjid banyaknya laki-laki, kata Wirawan. Hanya saja, dirinya terkadang berpapasan dengan Teh Rini pada pagi hari ketika wanita yang dinikahi oleh Agim pada tahun 2006 silam ini suka berolahraga. Paling kalau pas jalan pagi suka ketemu. Sepedahan gitu, sambungnya. Beda halnya dengan Teh Rini. Wirawan mengaku lebih sering bertemu di lingkungan sekitar rumah dengan Agim. Dirinya pun menuturkan lebih banyak punya kesan baik dengan pendakwah dengan nama lengkap Abdullah Gimnastiar itu. Wirawan masih mengingat ketika kerap bertemu di masjid selepas sholat subuh. Agim diketahui memang rutin memberikan tausiah kepada jemaah di lingkungan sekitarnya. Selain rutin bertemu saat momen tausiah di masjid, Wirawan juga kerap memergoki Agim yang suka berolahraga sepeda keliling komplek. Baik sih, kalau AA sering ketemu di masjid, kalau Selasa pagi biasanya ngasih tausiah pas subuh. Terus sering sepedahan, tuturnya. Namun, Wirawan mengungkapkan, kalau saat ini Agim sudah tak lagi tinggal di dekat rumahnya. Pendakwah itu sudah pindah rumah. Diketahui, Agim pindah rumah sekitar sebulan sebelum menjatuhkan talak cerai terhadap istri pertamanya, Teh Neni. Kalau nggak salah 1 bulan lalu, pindah rumah. Tanggalnya kurang tahu, ungkap Wirawan, tetangga Teh Rini dan Agim. Tidak diketahui pasti alasan Agim dan Teh Rini meninggalkan rumah lamanya usai menjatuhkan talak cerai terhadap Teh Neni. Namun yang jelas dari ketiganya, belum ada yang sempat buka suara terkait berbagai isu yang menerpa rumah tangganya. Sementara itu, nasib pilu Teh Neni dibentak Agim dan anak perempuannya di Masjid Darut Tauhid. Nasib pilu dialami Teh Neni, mantan istri Abdullah Gimnastiar alias Agim. Teh Neni pernah dibentak-bentak oleh Agim dan anak perempuannya, Gaida Suraya. Peristiwa pilu ini diceritakan anak Agim dan Teh Neni, Gaza Al-Ghazali, lewat postingan di akun Facebooknya. Gaza kembali menceritakan kisah malang sang ibunda. Gaza membuka tulisannya dengan bertanya kepada pengikutnya, apakah mengenal kakak perempuannya, Gaida Suraya. Menurut Gaza, jika ada yang menjadi pengikut Gaida Suraya, sebaiknya mempertimbangkan lagi hal itu. Apakah Anda mengenal kakak saya yang bernama Teh Gaida Suraya? Lalu, Anda termasuk pengikutnya, tulis Gaza. Sebabnya, kata Gaza, kakak perempuannya ini adalah orang yang sepahaman dengan ayahnya Agim dalam memperlakukan Teh Neni. Menurut saya, lebih baik Anda mempertimbangkan lagi karena kakak saya yang satu ini adalah saudari saya yang paling sepahaman dengan ayah saya, tulis Gaza. Gaza lalu menceritakan bagaimana Gaida Suraya memperlakukan ibu kandungnya sendiri, Teh Neni. Ini terjadi setelah Gaza membongkar perilaku buruk Agim terhadap Teh Neni. Gara-gara tulisan Gaza di Facebook yang membongkar aib Agim,
Teh Nini dibentak-bentak oleh Gaida Suraraya. Bahkan saya tidak habis pikir karena dua tulisan saya kemarin. Ibu saya dibentak-bentak dan dimarahi oleh kakak saya ini, ungkap Gaza. Tidak kali itu saja, Gaida berlaku kurang ajar terhadap Teh Nini. Di saat Teh Nini diceraikan Agim, Gaida malah menyalahkan Teh Nini. Mama itu munafik. Kalimat yang terlontar dari mulut Gaida kepada ibu yang melahirkannya. Kalimat itu ia katakan di hadapan Kiai Haji Miftah Faridi. Kalimat yang diucapkan Gaida itu ternyata serupa dengan kalimat yang dilontarkan Agim terhadap Teh Nini. Saya teringat kepada pertama kali ibu saya dicerai. Dengan lugasnya kakak saya mengatakan, "Mama itu munafik." Tepat di hadapan Bapak Kiai Haji Miftah Faridi. Dan itu pula yang disebutkan ayah saya, tulis Gaza. Peristiwa itu menurut Gaza terjadi di area Masjid Darut Tauhid, tepatnya di Aula Darut Hidayah, lantai dasar Masjid Darut Tauhid. Gaza membongkar semua aib ini bukan karena merasa dirinya sok suci saat peristiwa itu terjadi. Gaza mengakui masih satu pemikiran dengan Agim mengenai Teh Nini. Namun Gaza akhirnya sadar apa yang ia lakukan keliru. Karena itu Gaza mengaku memilih hijrah dan membuka suara mengenai rumah tangga orang tuanya. Berbeda dengan Gaza yang mulai membela ibunya, Gaida sampai saat ini masih satu pemikiran dengan Agim. Semoga Anda dapat memilih panutan yang tepat. Saran saja, jangan jadikan orang seperti saya seperti panutan Anda, pesan Gaza. Selain itu, Teh Nini numpang di rumah orang usai dicerai Agim. Dulu tinggal di pesantren Megah. Teh Nini sudah tidak tinggal di pesantren Megah, pesantren Darut Tauhid di Jalan Geger Kalong Girang, Sukasari, Bandung. Teh Nini numpang di rumah saudara setelah 3 kali dicerai Agim. Seperti diketahui, Agim gugat cerai Teh Nini lagi. Teh Nini dan Agim pisah rumah selama setahun. Setidaknya sejak Juni 2020, Agim sudah menalak Teh Nini. Selama 3 bulan, ibu 7 anak itu pun menghabiskan masa idah di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan pengacara Teh Nini, kliennya tinggal di Geger Kalong. Kawasan itu serupa dengan alamat Masjid Darul Tauhid Agim yang berlokasi di Jalan Geger Kalong Girang, Sukasari, Bandung. Kalau saya nggak salah, tinggalnya sesuai alamat KTP Geger Kalong. 2 bulan tinggal di Bandung, terang pengacara Teh Nini, Fajar Nugraha. Setelah habis masa idah, Teh Nini meninggalkan Bandung dan tinggal di rumah keluarga. September meninggalkan Bandung, pernah bilang tinggal di mana, tapi saya lupa. Yang jelas ada keluarganya di Jawa Barat, imbuhnya. Mengenai nasib 7 anak Teh Nini dan Agim, Fajar Nugraha belum bisa memastikan di mana mereka tinggal. Saya lupa di kota mana, anaknya tinggal sama siapa, saya juga nggak tahu, tuturnya. Kini mewakili Teh Nini, Fajar Nugraha menyampaikan kliennya hanya ingin proses perceraian itu terselesaikan dengan baik, termasuk statusnya yang kini tengah digantung Agim. Kalau berharap diceraikan secara negara, buat saya wajar, karena secara agama sudah cerai. Masa negaranya digantung, kata Fajar. Waktu menikah, ijab kabul secara agama dan negara. Berpisah pun seharusnya begitu, imbuhnya. Mengenai kelanjutan proses perceraian, Teh Nini hanya tinggal menunggu waktu pemanggilan dari Pengadilan Agama Bandung. Sistemnya dari PA yang merilis, bisa jadi sidang seminggu atau 2 minggu lagi. Kami ini menunggu panggilan sidang saja, tandasnya.